Saya sering mendengar satu kalimat yang diucapkan dengan sangat yakin. Kadang di media sosial, kadang di kolom komentar, kadang bahkan dari sesama pekerja. Kalimatnya sederhana, serikat pekerja itu tidak penting. Biasanya ini diucapkan dengan nada yakin, tanpa ragu, seolah-olah itu kesimpulan akhir yang tidak perlu dibantah lagi. Kadang disampaikan oleh orang yang belum pernah berserikat, kadang justru disampaikan oleh mereka yang sedang menikmati kondisi kerja yang relatif aman. Sebuah kondisi di mana tidak ada perselisihan di dalam perusahaan tempat dia bekerja. Dan setiap kali mendengar itu, saya selalu berpikir, jangan-jangan yang sedang kita hadapi bukan soal benar atau salah, tapi soal lupa, soal bahwa kita tidak lagi punya ingatan tentang bagaimana kondisi kerja itu terbentuk. Lupa bahwa yang hari ini terlihat normal, sebenarnya adalah hasil dari proses panjang yang penuh tarik-menarik kepentingan. Coba kita lihat sekeliling kita. Banyak pekerja hari ini menerima upah tepat waktu. Jam kerja dibatasi, ada cuti tahunan, ada jaminan sosial, ada perlindungan tertentu ketika terjadi PHK, dan dari situ lalu muncul kesimpulan. Lihat kan, tanpa serikat juga bisa. Padahal pertanyaan yang lebih jujur seharusnya bukan soal itu. Bukan soal bisa atau tidak bisa. Tapi dari mana semua itu berasal? Dan apakah semua itu akan bertahan tanpa ada yang menjaga? Apakah yang kita nikmati sekarang akan tetap kita nikmati kalau tidak ada serikat pekerja? Kita sering melihat kondisi sekarang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, seolah-olah tidak punya sejarah, seolah-olah semuanya terjadi begitu saja. Padahal hampir semua hak pekerja yang hari ini kita anggap sebagai hal yang wajar, dia lahir dari konflik, dari perundingan, dan dari tekanan kolektif. Bahkan bisa jadi dari demonstrasi. Tidak ada satupun pengusaha di dunia ini yang ketika dia bangun pagi lalu berpikir mau menaikkan upah berapa sekarang. Perubahan selalu terjadi karena ada kekuatan yang menuntut, bukan karena belas kasihan. Perubahan selalu terjadi karena ada yang memperjuangkan. Sekarang mari kita balik pertanyaannya. Kalau serikat pekerja memang tidak penting, kenapa hampir semua perusahaan bereaksi keras ketika buruh mulai berbicara soal serikat pekerja? Kenapa ada aturan internal yang membatasi aktivitas serikat? Kenapa ada tekanan halus, intimidasi, bahkan dalam banyak kasus PHK terhadap pengurus serikat pekerja? Dalam sejarah hubungan industrial, kekuasaan tidak pernah merasa perlu menghadapi sesuatu yang tidak berpengaruh. Tidak ada energi yang dihabiskan untuk membungkam hal yang tidak berbahaya. Justru yang ditekan adalah yang punya potensi mengganggu keseimbangan lama, yang bisa mengubah relasi kuasa di tempat kerja. Itu satu hal yang saya kira substansi begitu ya. Kalau memang serikat pekerja tidak berbahaya, kenapa banyak union busting dilakukan di tempat kerja? Serikat pekerja tidak lahir karena buruh gemar berorganisasi atau ingin menambah kerumitan. Serikat lahir karena hubungan kerja sejak awal memang tidak setara, memang timpang. Di satu sisi, ada pihak yang memiliki modal, punya akses, dan kewenangan untuk menentukan hampir semua hal, baik upah, jam kerja, target, sistem penilaian, bahkan sampai dengan putusan terkait dengan PHK. Di sisi lain, ada pekerja yang hanya membawa tenaga dan waktu hidupnya untuk ditukar dengan upah. Dalam kondisi seperti itu, buruh yang berdiri sendiri hampir selalu berada di posisi yang lemah. Negosiasi sebagai individu pada dasarnya bukan negosiasi, tapi penerimaan. Pilihannya seringkali hanya ada dua, menerima kondisi yang ada, sebagaimana apa yang diberikan oleh perusahaan sekarang, atau keluar dan kehilangan sumber penghidupan. Serikat pekerja hadir untuk mengubah relasi itu, bukan dengan menghilangkan konflik, tapi dengan membuat konflik bisa dinegosiasikan secara lebih seimbang. Serikat pekerja hadir untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan. Jadi, mengatakan serikat pekerja tidak penting, itu mirip dengan orang yang berdiri di atas kapal besar yang masih utuh, yang berlayar tanpa ada gangguan, lalu kemudian dia berkata bahwa pelampung tidak ada gunanya. Selama laut tenang, selama kapal tidak bocor, pelampung memang tidak terlihat relevan. Bahkan kita bisa mengatakan tidak penting ketika kapal masih dalam kondisi yang aman. Tapi tidak ada orang waras yang membuang pelampung hanya karena hari ini cuacanya cerah. Justru karena kita tahu badai bisa datang kapan saja.
pelampung tetap disiapkan. Pelampung tetap ada gunanya walaupun ombak tidak sedang besar. Serikat pekerja bekerja dengan logika yang sama. Dalam banyak situasi, keberadaannya baru benar-benar terasa ketika krisis datang. Ketika perusahaan melakukan PHK massal, ketika upah dibayar murah, ketika sistem kerja diubah sepihak, ketika outsourcing merajalela, ketika buruh dieksploitasi. Pada saat-saat seperti itulah buruh baru menyadari bahwa tanpa organisasi, tanpa serikat, mereka tidak punya alat tawar apapun. Mereka tidak punya daya tawar. Mereka akan berada dalam posisi yang lemah dan bahkan dengan mudah bisa dicampakkan. Sekarang mari kita lihat apa yang biasanya terjadi ketika serikat dilemahkan atau dibuat tidak berfungsi. Dampak pertamanya hampir selalu sama. Posisi tawar buruh menurun. Upah cenderung stagnan atau bahkan tidak naik, dan kalaupun naik, kenaikannya kecil sekali. Sementara kita tahu bahwa biaya hidup terus bergerak naik. Proses perundingan berubah menjadi sekedar pengumuman dari manajemen. Buruh tidak lagi diajak bicara, tapi diminta untuk memahami. Dampak berikutnya adalah memburuknya kondisi kerja. Jam kerja makin panjang, target makin berat, dan keselamatan kerja sering dianggap sebagai biaya tambahan. Tanpa tekanan kolektif, tanpa keberadaan serikat pekerja, standar K3 mudah diabaikan karena dianggap menghambat produktivitas. Yang terjadi bukan efisiensi, tapi pemindahan risiko dari perusahaan ke tubuh pekerja. Pada akhirnya, pekerja bekerja tidak dalam perlindungan, rentan mengalami kecelakaan kerja. Kemudian ada dampak yang paling terasa secara langsung, PHK yang semakin mudah dan sepihak. Ketika serikat lemah, PHK bisa dilakukan tanpa dialog yang bermakna, tanpa skema perlindungan yang layak, tanpa pesangon yang sesuai dengan ketentuan, dan tanpa rencana transisi yang adil. Pekerja bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan rasa aman dalam hidupnya. Dia bisa di-PHK kapan saja. Ada satu dampak lain yang sering luput dibicarakan, tapi saya kira ini sangat berbahaya, yaitu tentang budaya takut. Ketika serikat tidak kuat, buruh menjadi takut bersuara, takut mengeluh, takut menyampaikan aspirasi, takut mempelopori sebuah perubahan, takut dianggap pembangkang. Dan budaya takut ini perlahan merusak hubungan kerja dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat, bahkan bagi perusahaan itu sendiri. Ironisnya, ketika serikat bekerja dengan baik, yang terlihat justru stabilitas. Konflik bisa dikelola, masalah dibicarakan, produksi berjalan, hubungan industrial relatif tenang, dan stabilitas inilah yang sering disalahpahami sebagai bukti bahwa serikat sudah tidak diperlukan lagi. Padahal itu sama seperti mengatakan pemadam kebakaran tidak penting hanya karena gedung tidak terbakar hari ini. Teman-teman, ini bukan soal perdebatan tentang ideologi atau nostalgia masa lalu. Ini soal ingatan kelas. Apakah kita masih ingat bahwa hak-hak kerja tidak pernah jatuh dari langit? Atau kita sudah terlalu lama hidup dalam kondisi yang membuat kita lupa bagaimana hak itu diperjuangkan? Bagaimana sejarah perjuangan gerakan buruh bisa mengubah kondisi yang seperti kita nikmati sekarang? Hak tidak lahir dari kebaikan hati. Hak lahir dari keseimbangan kekuasaan. Dan serikat pekerja adalah salah satu alat utama untuk menjaga keseimbangan itu tetap ada. Serikat bukan penghambat kemajuan, serikat justru menjadi mekanisme koreksi ketika logika pasar berjalan terlalu jauh dan mulai mengabaikan manusia di dalamnya. Selama masih ada ketimpangan dalam hubungan kerja, saya kira serikat pekerja akan selalu relevan. Justru yang ingin melemahkan serikat biasanya bukan karena serikat tidak penting, tapi karena sering memaksa adanya dialog, transparansi, dan pembagian kekuasaan yang adil. Jadi ketika ada yang mengatakan serikat pekerja tidak penting, pertanyaannya bukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, siapa yang diuntungkan jika buruh tidak berserikat? Dan kalau kita mau jujur melihat kenyataan, jawabannya sebenarnya tidak sulit untuk ditemukan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang jarang benar-benar dibahas sampai tuntas. Bukan soal apakah serikat pekerja penting atau tidak, tapi apa yang sebenarnya akan terjadi kalau serikat pekerja itu benar-benar tidak ada lagi. Bukan dilemahkan, bukan dipinggirkan, tapi betul-betul hilang dari hubungan kerja.
Sebagian orang mungkin membayangkan dunia kerja akan tetap berjalan seperti biasa. Perusahaan tetap beroperasi, pekerja tetap bekerja, gaji tetap dibayar. Sekilas memang terlihat tidak ada yang langsung runtuh. Tapi justru disitulah masalahnya. Perubahan paling berbahaya dalam hubungan kerja bukan perubahan yang terjadi seketika, melainkan perubahan yang pelan-pelan, yang hampir tidak terasa, tapi dalam jangka panjang mengubah segalanya. Kalau serikat pekerja tidak ada, hal pertama yang akan berubah adalah cara keputusan dibuat. Selama ini, meskipun sering tidak ideal, masih ada ruang dialog, masih ada perundingan, masih ada mekanisme keberatan. Tanpa serikat, keputusan sepenuhnya kembali menjadi urusan satu pihak. Manajemen menentukan, pekerja menyesuaikan. Tidak ada lagi proses tawar-menawar, yang ada hanya pengumuman. Kalau mau diterima, silakan terus bekerja. Kalau enggak, silakan keluar saja. Dan ancaman seperti ini sering kita dengar di tempat kerja yang serikat pekerjanya tidak ada, atau bahkan yang serikat pekerjanya sudah dilemahkan. Di situ hubungan kerja mulai bergeser dari relasi yang setidaknya secara formal bersifat dua arah menjadi relasi satu arah. Pekerja tidak lagi diposisikan sebagai subjek, tapi sebagai variabel biaya. Sesuatu yang bisa diatur, ditekan, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Bukan karena perusahaan jahat, tapi karena tidak ada lagi kekuatan yang memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan sudut pandang pekerja. Dalam kondisi seperti ini, upah akan menjadi isu pertama yang terdampak. Tanpa serikat, kenaikan upah tidak lagi menjadi hasil perundingan, tapi menjadi kebijakan yang sepihak. Argumentasi yang dipakai hampir selalu sama. Kondisi ekonomi, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Semua terdengar rasional. Tapi tanpa penyeimbang, rasionalitas itu selalu menuju pada satu arah, yaitu untuk menekan biaya tenaga kerja. Untuk memastikan bahwa pekerja tidak punya suara yang akan mempengaruhi perubahan atau bahkan meningkatkan kesejahteraan. Pelan-pelan, upah akan tertinggal dari kenaikan biaya hidup. Tidak langsung jatuh, tapi tertinggal sedikit demi sedikit. Dan karena tidak ada organisasi kolektif, tidak ada serikat pekerja maksud saya, setiap pekerja akan menghadapinya sendirian. Ada yang bertahan karena tidak punya pilihan, ada yang pindah kerja, lalu menghadapi kondisi yang sama di tempat lain. Siklus ini akan terus berulang. Setelah upah, yang berikutnya terdampak adalah jam kerja dan beban kerja. Tanpa serikat, standar jam kerja akan semakin lentur ke arah yang merugikan pekerja. Lembur menjadi normal, target dinaikkan tanpa diskusi, waktu istirahat dipersempit atas nama fleksibilitas. Semua dibungkus dengan bahasa profesional dan modern. Tapi dampaknya akan sangat jelas. Tubuh pekerja diperas lebih jauh. Dalam situasi seperti ini, keselamatan dan kesehatan kerja hampir pasti menjadi korban berikutnya. Bukan karena perusahaan tidak tahu tentang pentingnya K3, tapi karena tanpa tekanan kolektif, K3 selalu kalah oleh target produksi. Alat pelindung dianggap biaya tambahan. Prosedur keselamatan kerja dianggap memperlambat kerja. Jadi pada akhirnya resiko dipindahkan kepada pekerja. Dan ketika kecelakaan terjadi, seringkali dianggap sebagai kesalahan individu. Tidak ada tanggung jawab perusahaan di situ. Kalau serikat pekerja tidak ada, PHK juga akan berubah. PHK tidak lagi menjadi langkah terakhir setelah semua opsi dibahas. Tapi PHK menjadi alat manajemen untuk menekan buruh. Restrukturisasi, efisiensi, penyesuaian bisnis, semua menjadi alasan yang cukup untuk dijadikan dalih melakukan PHK kepada buruh. Tanpa serikat, tidak ada negosiasi kolektif tentang skema perlindungan, pesangon, atau transisi kerja yang layak. Pekerja keluar satu persatu, tanpa suara, tanpa cerita, tanpa mendapatkan apapun dari tempat dia bekerja. Di titik ini, yang hilang bukan hanya pekerjaan, tapi rasa aman. Pekerja bekerja dengan kesadaran bahwa posisinya selalu rapuh. Hari ini aman, besok belum tentu. Dan rasa tidak aman itu perlahan membentuk cara berpikir baru. Pekerja menjadi lebih patuh, bukan karena setuju, tapi karena takut. Takut kehilangan penghasilan, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa menghidupi keluarga, takut tidak punya alternatif lain. Ketika serikat tidak ada, budaya takut menjadi norma, menjadi sesuatu yang
seolah biasa. Orang berhenti menyampaikan kritik, berhenti melaporkan pelanggaran, berhenti membicarakan ketidakadilan. Hubungan kerja terlihat tenang di permukaan, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Tidak ada konflik terbuka, bukan karena masalah tidak ada, tapi karena semua dipendam. Tadi, tidak ada keberanian untuk menyampaikan bahwa yang benar itu benar. Karena tidak ada alat, tidak ada serikat, tidak ada organisasi yang akan menyuarakan bagaimana kegelisahan itu terjadi. Dampaknya tidak berhenti di tempat kerja. Dalam jangka panjang, hilangnya serikat pekerja akan berdampak ke struktur sosial yang lebih luas. Ketimpangan pendapatan akan melebar, upah buruh stagnan, tidak ada kenaikan, sementara keuntungan dan kompensasi di level atas terus meningkat. Kelas pekerja semakin sulit naik kelas, bukan karena malas, tapi karena struktur tidak memungkinkan. Teman-teman, ketika kelas pekerja melemah, daya beli masyarakat turun. Akibatnya konsumsi akan melambat. Ekonomi justru menjadi tidak stabil, dan ironisnya, kondisi ini sering digunakan sebagai alasan untuk menekan upah dan memperketat kerja. Lingkaran ini berputar terus dan tanpa serikat, tidak ada kekuatan kolektif yang bisa menghentikannya. Ada satu hal lagi yang sering luput dibicarakan, yaitu hilangnya serikat berarti hilangnya pendidikan politik di tempat kerja. Serikat bukan hanya soal upah atau PHK, tapi juga ruang belajar tentang hak, tanggung jawab, dan solidaritas. Tanpa serikat, pekerja kehilangan ruang untuk memahami posisi mereka dalam sistem yang lebih besar. Yang tersisa hanyalah relasi individu dengan perusahaan tanpa kesadaran kolektif. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi juga ikut terdampak. Pekerja yang terbiasa dibungkam di tempat kerja akan sulit bersuara di ruang publik. Ketakutan yang dibentuk di pabrik, di kantor, atau di lapangan kerja terbawa ke kehidupan sosial dan politik. Orang memilih diam bukan karena tidak peduli, tapi karena terbiasa tidak punya suara. Sebagian orang mungkin berkata, kalau begitu biarkan negara yang melindungi. Masalahnya, perlindungan negara tanpa tekanan dari bawah hampir selalu lemah. Regulasi tanpa pengawasan kolektif mudah dilanggar. Hukum tanpa organisasi rakyat seringkali hanya tinggal teks, hanya indah ketika dibaca di atas kertas, tapi sulit sekali diwujudkan. Serikat pekerja selama ini menjadi salah satu jembatan antara aturan di atas kertas dan realitas di lapangan. Serikat pekerjalah yang memastikan bahwa aturan itu bisa diimplementasikan. Jadi, saya mau bilang, tanpa serikat, hubungan kerja akan kembali ke logika lama. Siapa yang kuat akan menentukan, siapa yang lemah menyesuaikan, bahkan akan disingkirkan. Ini bukan prediksi berlebihan. Ini pola yang berulang di banyak tempat dan banyak waktu. Setiap kali organisasi pekerja dilemahkan, kondisi kerja memburuk. Setiap kali serikat menguat, keseimbangan sedikit demi sedikit kembali. Jadi ketika kita membayangkan dunia tanpa serikat pekerja, jangan bayangkan kehancuran yang dramatis. Bayangkan perubahan kecil yang terus menumpuk, upah yang tertinggal sedikit demi sedikit, jam kerja yang bertambah pelan-pelan, PHK yang semakin mudah, pesangon yang semakin murah, dan suara yang makin jarang terdengar. Sampai suatu hari kita sadar, posisi tawar itu sudah benar-benar hilang. Saya tahu, saya paham, serikat pekerja bukan jaminan keadilan yang sempurna. Tapi tanpa serikat, ketidakadilan hampir pasti menjadi aturan. Selama hubungan kerja masih timpang, selama satu pihak memegang kendali lebih besar dari pihak yang lain, serikat akan selalu dibutuhkan sebagai penyeimbang. Dan mungkin inilah inti persoalannya. Ketika ada yang membayangkan dunia tanpa serikat, yang mereka bayangkan bukan dunia yang lebih adil, tapi dunia yang lebih nyaman bagi mereka yang sudah berkuasa. Bagi buruh, dunia tanpa serikat bukan dunia yang netral. Itu dunia yang lebih sunyi, lebih rapuh, dan bisa jadi jauh lebih berbahaya. Apakah serikat pekerja itu penting? Yuk, kita diskusikan di kolom komentar.